Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Di saat aku
memuji dan menyembah Tuhan. Taruhkan roh pujian penyembahan yang benar itu di dalam setiap hati kami. Dan Tuhan disenangkan oleh ibadah kami hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, mari bersama katakan amin. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita. Dan takkan pernah takut setiap anak-anak Tuhan yang berharap padanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan hati kita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Hari ini kami Tuhan berikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini waktunya kami memberi ya Tuhan. Tidak seberapa pemberian kami dibandingkan semua rahmat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan memberkati persembahan umat Tuhan. Tuhan memberkati perpuluhan umat-Mu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka berikan untuk pelayanan Tuhan. Dan diberkatilah kami sepanjang masa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delonak Manas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kepadamu lah kami percaya ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
Mari siapkan hati saudara dan sambut kebenaran firman Tuhan. Karena salibmu ku hidup, haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyembah dan memuji-Mu dalam pujian penyembahan yang sederhana. Sekarang waktunya kami mendengar kebenaran firman. Mari datang pada kami dalam bahasa dan kalimat yang sederhana. Dan urapilah hamba ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setia adalah satu kata yang tentu sangat kita pahami dan sangat kita mengerti. Sebab dalam perjalanan hidup yang kita lewati waktu demi waktu, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi di mana kata setia ini berfungsi. Setia adalah satu kata yang menjelaskan perasaan atau sikap dari satu individu yang taat atau teguh terhadap satu janji yang pernah diucapkan. Kurang lebih sekitar 7 tahun yang lampau, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga, saya mengucapkan satu janji bahwa saya akan setia dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan kaya ataupun miskin, untuk tetap menjadi suami dari istri saya. Janji itu saya ikrarkan 7 tahun yang lampau. Dalam perjalanan rumah tangga, tentu ada lika-liku, ada problem, ada permasalahan, yang kadang-kadang secara individu manusia, apalagi secara individu laki-laki, sulit untuk diterima. Tetapi karena pernah mengucapkan janji untuk setia, bahwa saya akan setia atau saya akan taat, saya akan teguh terhadap pernikahan ini apapun yang terjadi, itu mempertahankan saya untuk tetap menjalani rumah tangga ini sampai waktu ini. Bahkan nanti sampai maut memisahkan. Setia itu adalah satu ungkapan perasaan atau sikap dari seseorang terhadap satu janji yang pernah dia buat dan dia taat teguh menjalani janji itu. Memang tidak boleh kita pungkiri bahwa ada orang-orang atau ada individu, ada pribadi yang tidak setia terhadap apa yang diucapkan. Orang-orang yang di hadapan kita, atau mungkin kita sendiri, bisa menjadi pribadi yang tidak setia. Jika kita tidak setia,
Kalimat pendek ini saya kutip dari teks ini untuk memberitahukan pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bahwa individu yang bernama manusia itu bisa untuk tidak setia. Dan ketidaksetiaan itu juga bisa kita perlakukan kepada Allah itu sendiri. Teks ini atau kalimat pendek yang saya kutip dari 2 Timotius 2 ayat 13 ini mengungkapkan bahwa jika kita tidak setia, kita itu bisa berarti, kata kita dalam teks ini bisa berarti Paulus dan Timotius. Kata kita dalam teks ini juga bisa berarti orang-orang pilihan Allah dari bangsa non-Yahudi yang kepada mereka Paulus memberitakan Injil keselamatan atau Injil Yesus Kristus. Kata kita juga dalam teks ini bisa berarti kita. Bahwa Injil itu memberitakan berita keselamatan. Yang di dalamnya adalah Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Tetapi berita keselamatan itu bukan cuma sampai di situ. Tetapi ada akibat daripada Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Berita itu bukan tentang Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Tetapi ada akibat dari penebusan itu. Akibat dari penebusan itulah yang mestinya kita juga percaya. Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga, ayat yang keempat mengungkapkan begini. Saya mau jelasin pada Bapak Ibu perlahan-lahan supaya kita memahami bahwa ada akibat dari penebusan Yesus terhadap dosa-dosa kita di kayu salib. Yesaya pasal yang ke-53. Kita lihat cuma ayat yang keempat. Teksnya begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia menanggung segala penyakit kita dan kesengsaraan kita. Tapi orang sering melihat bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi dia tidak melihat bahwa dosa, akibat dosa sudah ditebus, apa yang kita alami. Tapi Yesaya memberi keterangan yang spesifik bahwa yang ditanggung Yesus di kayu salib adalah penyakit dan kesengsaraan kita. Matius pasal 8 ayat yang ke-17 mengungkapkan lebih jelas lagi. Sebelum nanti saya beritahukan pada Bapak Ibu bahwa akibat dari penebusan dosa di kayu salib itu apa. Dan itu adalah bagian dari berita keselamatan yang harusnya hari ini kita pun dengar dan mengalami dalam hidup kita. Matius pasal 8 ayat 17 ngomong begini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dalam konteks Matius pasal 8 ini Bapak Ibu. Dalam konteks Matius pasal 8 ayat 17 yang saya baca ini. Dimulai dari ayat yang ke-14. Pada ayat yang ke-14 disebutkan di sana bahwa ketika Yesus tiba di rumah Petrus, dia melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat yang ke-15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Pada ayat yang ke-16 ngomong begini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Baru ayat 17 ngomong, hal itu terjadi, maksudnya adalah, hal itu apa? Hal itu terjadi maksudnya adalah kesembuhan ibu mertua Petrus, lalu kesembuhan orang-orang yang kerasukan roh jahat, lalu kesembuhan orang-orang yang menderita penyakit, itu yang disebut hal itu. Itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan Nabi Yesaya. Pada Yesaya pasal 55 tadi ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa penyakit kita lah dan kesengsaraan kita yang ditanggung. Itu berarti penyakit itu berbicara tentang penyakit fisik kita. Penyakit fisik kita yang ditanggung oleh kematian Yesus di kayu salib. Yesus menanggung dosa kita. Dosa itu di dalamnya ada penyakit kita, ada kelemahan kita, ada kesengsaraan kita. Jadi berita keselamatan itu Bapak Ibu, bukan hanya tentang Yesus mati di kayu salib lalu menebus dosa kita. Tetapi apa yang ditebus Yesus di kayu salib itu, dosa dan segala akibatnya sudah ditanggung di kayu salib. Sehingga ketika Yesus menyelesaikan semua di kayu salib,
ada akibat dari penebusan dosa itu. Apakah akibatnya? Bahwa segala penyakit kita, segala kelemahan kita, segala kesengsaraan kita, semua sudah ditanggungnya di kayu salib. Akibat dari dosa itu, kita mengalami kelemahan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesengsaraan, semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Maka surat Kolose pasal yang kedua ngomong begini kepada kita. Kolose pasal yang kedua ngomong begini, Bapak Ibu. Kolose pasal 2, ayat yang ke-14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi yang dipakukan Yesus di kayu salib adalah semua surat hutang kita yang mendakwa dan mengancam kita. Karena keberdosaan kita, maka segala kelemahan itu masuk ke dalam kita. Karena keberdosaan kita, maka segala penyakit masuk ke dalam kita. Karena keberdosaan kita, maka segala sesuatu yang buruk itu masuk dalam diri kita. Tetapi sekarang semua kelemahan, semua kesengsaraan, semua sakit penyakit dipakukan Yesus di atas kayu salib. Sehingga ada akibat dari penembusan dosa di atas kayu salib. Akibatnya apa? Akibatnya yang dijelaskan dalam Matius pasal 8 tadi. Ayat 14, 15, 16. Puncaknya ayat 17. Kelemahan demam yang dimiliki oleh ibu mertua Petrus, Yesus tanggung. Sakit penyakit, lalu dirasuki oleh roh jahat. Dan segala sakit penyakit ditanggung oleh Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua penyakit kita, menyelesaikan kesengsaraan kita, menyelesaikan kemalangan kita. Nah, berita Injil itu bukan tentang hanya Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa kita. Lalu kita tidak tahu. Setelah dia mengampuni, apa yang terjadi atas kita? Kita menjadi orang benar. Orang benar itu apa? Indikator orang benar itu apa? Orang benar itu hidup yang suci. Orang benar itu hidup yang kudus. Orang benar itu hidup berkata-kata yang benar. Berkata-kata yang tidak ada unsur dosa. Berpikir yang benar. Berkelakuan yang benar. Iya, memang itu. Tapi sebagai orang benar itu, bukan cuma itu yang kita miliki. Tetapi semua berkat di balik keselamatan itu sudah masuk dalam diri kita. Sebab keselamatan itu bukan cuma tentang Yesus mengampuni kita dari dosa, lalu membenarkan kita. Tetapi di dalamnya ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kebahagiaan. Ada keharmonisan. Ada kesembuhan dari segala sakit penyakit. Dan tentu saja ada keberhasilan atau ada kemakmuran. Kenapa? Kenapa begitu Bapak Ibu? Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32 ngomong begini. Roma pasal 8, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Itu mau memberitahukan bahwa Allah yang tidak menyayangkan Yesus, tapi menyerahkan Yesus di kayu salib. Lalu, bagaimanakah mungkin ia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mengkaruniakan segala sesuatu itu Bapak Ibu, semuanya, semua yang kita butuhkan, itu dikaruniakan di dalam Yesus Kristus. Maka waktu di kayu salib itu, ketika Yesus berkata sudah selesai, bukan cuma selesai pengampunan dosa, tapi selesai segala sakit penyakit, selesai segala kemalangan, selesai segala kesengsaraan, selesai di kayu salib. Sehingga kita hari ini dalam tubuh yang kita punya ini, bukan lagi tentang sakit penyakit, bukan tentang lagi kemalangan, bukan tentang lagi kesengsaraan. Kesucian hidup sebagai orang benar, kekudusan hidup sebagai orang benar, bukan cuma diukur dari kata-kata dan pikiran, tetapi dari tubuh yang sehat, dari hidup yang diberkati, dari hidup yang penuh sejahtera, dari hidup yang penuh keharmonisan, dari hidup yang penuh rasa cinta terhadap orang lain, terhadap pasangan, dari hidup yang penuh dengan sukacita itu. Itulah ukuran kita sebagai orang benar. Karena Yesus mati bukan hanya mengampuni dosa, tetapi di balik dosa yang telah mendatangkan kelemahan, sakit, penyakit, dan kesengsaraan itu, karena kita diserahkan pada kuasa maut, semua dipatahkan di kayu salib. Maka Yesus bilang dalam maka surat Kolose pasal 2 ayat 14-15 ngomong, segala ketentuan hukum yang mengancam dan mendakwa kita,
Dan segala surat hutang dipakukan di kayu salib. Dia mempertontonkan semua penguasa dan pemerintah di udara untuk kepada semua orang. Kenapa? Karena Yesus melakukan semuanya untuk menebus kita. Sebab itu saya bilang pada Bapak Ibu hari ini, kita tidak setia kepada Allah atau kita tidak mempercayai bukan ketika kita berkata begini, saya percaya kok Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita tidak mempercayai bahwa kematian dia di kayu salib bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi membawa kita kepada hidup yang penuh damai, hidup yang penuh sejahtera, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh keharmonisan, penuh cinta, penuh kesembuhan, dan penuh keberhasilan, bahkan penuh kemakmuran. Kalau kita tidak mempercayai itu yang disebut dengan kita tidak setia. Sebab kalau orang setia, atau orang mempercayai, maka dia percaya bahwa berita Injil yang di dalamnya berita keselamatan bukan hanya tentang Yesus mati di kayu salib lalu menjadikan kita orang benar, tetapi akibat dari kematian di kayu salib adalah kita hidup dalam keadaan baik, harmonis, sukacita, damai, sembuh dari segala satu penyakit. Kita hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera, bahkan penuh keberhasilan. Matius pasal 8 ayat 17 tadi ngomong kepada kita begini. Genaplah yang difirmankan oleh Nabi Yesaya, bahwa ialah yang memikul segala kelemahan kita. Matius pasal 8 ayat 17. Nih. Genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menyanggung penyakit kita. Bapak Ibu tahu kata kelemahan di sana? Kata kelemahan di sana itu bisa berarti bahwa sumber yang mendatangkan penyakit. Kata kelemahan di sana itu bisa juga berarti sumber yang mendatangkan penyakit. Tahu sumber yang mendatangkan penyakit? Yesus pernah bilang begini. Saya lihat teksnya. Sumber yang mendatangkan penyakit. Kita lihat teksnya. Lukas pasal 13 ayat yang ke-11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi sumber yang mendatangkan penyakit itu siapa? Roh jahat. Dan sekarang Yesus sudah pakukan semua di kayu salib dengan segala ketentuan hukum yang mengancam dan mendakwa kita. Semua dipakukan di sana. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Itu berarti bahwa roh yang memberi penyakit, roh yang memberi kegagalan, roh yang memberi kita kesengsaraan dan kelemahan sudah dikalahkan di kayu salib. Kita bisa tidak setia atau bisa disebut tidak setia ketika kita tidak mengakui bahwa, tidak mempercayai bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk membenarkan kita, tetapi dalam pembenaran itu ada keselamatan di sana, bahwa ada berkat keselamatan itu. Kita bukan dibenarkan semata, tapi kita diberi damai, sukacita, kebahagiaan, keharmonisan, juga cinta yang penuh, keberhasilan, bahkan kemakmuran. Itu akibat dari kematian Yesus di kayu salib. Jadi waktu 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 bilang, jika kita tidak setia, atau dengan kata lain, jika kita tidak mempercayai, kita tidak mengakui itu disebut dengan kita tidak setia. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau beritahu Bapak Ibu begini. Dalam tubuh Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati dengan menggunakan roti, dan juga darah Yesus yang kita peringati dengan menggunakan cawan anggur ini. Pada tubuh ini, saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu, pada malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Lalu kata Alkitab, ia memecah-mecahkannya. Ya, ia mengambil roti ini, lalu ia memecah-mecahkannya. Begini. Roti yang digunakan itu adalah roti mastah.
Orang Yahudi tahu itu. Roti yang tipis, bergaris, seperti kerupuk. Jadi waktu Yesus memecahkannya, benar-benar pecah. Tahukah Bapak Ibu, kenapa dia mesti memecah-mecahkan itu? Itu gambaran bahwa tubuhnya akan dipecah-pecahkan. Kenapa tubuhnya mesti dipecah-pecahkan? Supaya tubuh kita yang mestinya dipecah-pecahkan tidak perlu dipecah-pecahkan, tapi tubuh kita menjadi utuh. Tubuhnya saja yang dipecah-pecahkan supaya tubuh kita menjadi utuh. Jadi waktu Bapak Ibu angkat roti ini dan memecah-mecahkannya, jangan pikir itu hanya simbol, jangan itu hanya ritual, kita ikut-ikutan pendeta pecahkan roti bunyi lalu kita ikut-ikutan. Bukan. Waktu angkat ini dan kita pecahkan, kita lihat tubuh Kristus dipecahkan supaya tubuh kita menjadi utuh. Kenapa? Supaya segala sakit penyakit, segala kelemahan ditanggung dalam tubuh yang dipecah-pecahkan ini. Supaya kita yang mestinya menanggung sakit penyakit dan kelemahan hidup bebas dan hidup dalam kesembuhan dan juga dalam diberkati. Jadi makanya waktu angkat roti nanti sebentar, jangan buru-buru, angkat dan menghayati. Ketika Yesus berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Ketika dia mengambil roti, dia memecah-mecahkan, kita mesti menghayati. Dia telah memecahkan tubuhnya supaya tubuh kita menjadi utuh. Supaya saya sehat, supaya saya kuat, supaya saya hidup dalam keadaan yang baik. Karena semua keburukan saya ditanggung dalam tubuh Yesus. Ketika nanti kita angkat anggur ini, dan Anda dengar firman Tuhan ketika saya berkata, inilah cawan perjanjian baru. Darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Waktu Yesus mengatakan bahwa ini darah yang ditumpahkan bagi kita, harus darahnya saja, jangan darah kita. Supaya ketika darahnya ditumpahkan ini, semua pengampunan dosa datang atas kita. Jadi waktu nanti Bapak Ibu angkat cawan ini, jangan cuma angkat lalu lihat, ya ini cawan untuk kita minum. Jangan. Tapi mesti lihat ini sebagai darah Yesus yang ditumpahkan supaya kita yang mestinya mati oleh dosa tidak perlu mati. Dia mati dengan pengorbanan dia supaya kita hidup dan memiliki hidup yang kekal bersama dia di sorga. Maka nanti kalau kita perjamuan kudus jangan buru-buru. Hayatilah. Ketika saya berkata kepada Bapak Ibu, makanlah. Karena memang itu tubuh Kristus. Waktu kita masukkan dalam mulut kita lalu kita mengunyahnya, kita ingat bahwa itu tubuh Yesus yang dihancur-hancurkan. Sebab ketika Yesus berkata, makanlah, itu berarti makan. Dari kata Yunani, pago, yang berarti makan. Tapi Yesus juga berkata, makanlah, itu bisa berarti apa? Trogo, yang berarti dikunyah, lalu mengeluarkan bunyi seperti seseorang makan kacang. Waktu kita makan dan mengunyah itu, kita sadar bahwa tubuh Yesus dihancur-hancurkan untuk menyelamatkan kita. Sebab itu hari ini saya berkata pada Bapak Ibu, sebelum kita memulai perjamuan kudus, saya mesti bilang kepada kita, bahwa perjamuan ini bukanlah ritual yang dilakukan setiap waktu. Tapi perjamuan inilah satu situasi yang kita lakukan untuk memperingati bahwa tubuh ini dipecah-pecahkan supaya tubuh kita ini utuh dan sehat. Darah ini ditumpahkan supaya kita memperoleh keselamatan dan hidup dalam keadaan yang baik dan diberkati. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita naikkan satu pujian karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
menang. Kuasa sanggup untuk melakukan di hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari angkat roti dan cawan anggur di tangan kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di khotbah tadi, roti ini adalah tubuh Kristus dan cawan anggur ini adalah darah Kristus. Ketika kita ambil, kita mengucap syukur, kita memecah-mecahkan, kita hayati itu. Oh, tubuh Kristus dipecahkan supaya tubuh kita menjadi sehat dan utuh. Darah Kristus ditumpahkan supaya diri kita diselamatkan dan hidup dalam keadaan yang diberkati. Sekarang angkat roti, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu, melepaskan kami dari maut, memasukkan kami dalam hidup diberkati, dipenuhi kemuliaan sorgawi, dalam berkat kemakmuran, dalam pemulihan sempurna. Kami terima itu hari ini Tuhan. Segala penyakit telah ditanggung di salib. Segala kelemahan ditanggung di sana. Yang ada sekarang adalah pemulihan. Yang ada sekarang adalah berkat. Yang ada sekarang adalah hidup dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima semua ini. Dan kami akui bahwa Engkau mati untuk menebus kami. Dan memberi kami pembaruan dalam hidup diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini bersama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu amin. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekarang arahkan hatimu Bapak Ibu Saudara-saudari, dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kita mulai waktu ini sampai Maranatha. Demi nama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, dan kami berdoa Bapak Ibu mengalami pemulihan dari Tuhan terus menerus setiap waktu. Shalom.